Kapan taubat nggak diterima? Ketika dua. Di dua keadaan. Yang pertama, ketika kita goroh-goroh sakratul maut. Ini taubat nggak diterima lagi. Yang kedua, ketika kita melihat matahari terbit sebelah barat. Taubat nggak terima lagi. Berarti hari ini kita minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya, Allah pasti maafkan. Allah pasti ampun. Rasulullah SAW saja yang dikatakan maksum, terlepas dari dosa, taubatnya satu hari 70 kali. Bayangkan dengan kita yang sehari-hari berlumuran dosa. Janganlah hanya 3 kali saja. Kalau bisa 100 kali. Apa yang kita bacakan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar. Istighfar kita pun perlu kita istighfarkan lagi kadang-kadang. Ikhlas enggak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita untuk memperbaiki diri. Terkadang memang hati ini, iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atik wa yanqus bi ma'siyah. Iman itu bisa naik karena dia dekat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa turun kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ilmu. Ilmu itu cahaya. Sering kita lihat ilmu-ilmu tausiah dari para asatidz, para ulama, para habaib. Kenapa masuk kuping kanan keluar kuping kanan? Tidak meresap. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhdalil as, tidak akan sampai kepada orang yang ahli maksiat. Kita bermunajat kepada Allah, kita mohon sama Allah. Kita harus mengevaluasi diri kita. Berapa banyak waktu kita bermaksiat kepada Allah dan berapa persen waktu kita beribadah kepada Allah satu hari. Perlu kita evaluasi. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu di dunia sebelum nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Kita bermohon kepada Allah supaya nanti kita dimudahkan Allah hisab kita. Gak ada masalah yang lebih ngeri kecuali di hari kiamat nanti. Apapun yang kita alami hari ini ngerinya gak ada, seujung kuku pun gak ada ngerinya di akhirat. Tapi ingat, bagi orang yang beriman, makanya Allah selalu gandeng antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari kiamat. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja, mesti beriman kepada hari kiamat. Makanya ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Digandengkan antara beriman kepada Allah dan hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita sadar betul, kalau kita yakin kepada Allah, mesti kita yakin dengan amal perbuatan kita di akhirat. Sahabat, ada satu hadis lagi yang mungkin bisa untuk memotivasi kita supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Kata Nabi, ini hadis kursi juga. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang duduk di majelis ta'lim, yang hadir di majelis ilmu, yang hadir untuk niatnya belajar agama. Disampaikan kata Allah dalam satu hadis kursi, ya Jibril, saksikanlah orang-orang yang duduk di majelis ta'lim ini, aku maafkan dosa dia semua. Aku maafkan dosa dia semua. Ditanya sama Jibril, ya Allah, bukankah mereka semua itu niatnya berbeda-beda? Ada niatnya karena ta'lim, ada niatnya mungkin karena teman, ada karena yang lain. Bagaimana ya Allah, engkau juga ampunkan dosanya? Kata Allah, juga aku maafkan dosanya. Ya Allah, apa sebab di sebalik itu? Apa rahasia atau apa, kenapa bisa engkau maafkan? Kata Allah, disebabkan duduk sama orang salih, duduk sama orang alim. Kita ini orang-orang yang belajar jadi orang alim. Mungkin keberkahan itu datang dari sahabat-sahabat semua yang hadir di sini, bukan dari saya. Mungkin Allah kasih kita nikmat hidayah itu karena teman kita yang men-sharekan ilmu agama itu. Dari dialah keberkahan itu. Maka dari itu perlu sama-sama kita bersyukur ketika kita hadir di majelis ta'lim.